Rosa menyampaikan hingga kini belum ada komunikasi resmi antara Danantara dan Kementerian Keuangan terkait penyelesaian persoalan utang proyek tersebut. Pemirsa, Chief Executive Officer Danantara Rosan Ruslani mengaku bingung dengan pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang enggan menanggung beban utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung menggunakan APBN. Rosan mengungkapkan Danantara belum membahas dengan Kementerian Keuangan dan menentukan opsi penyelesaian utang yang saat ini menjadi beban KAI. CEO Danantara Rosan Ruslani menanggapi pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang menolak menggunakan dana APBN untuk membayar utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Rosa menyampaikan hingga kini belum ada komunikasi resmi antara Danantara dan Kementerian Keuangan terkait penyelesaian persoalan utang proyek tersebut. Ia menjelaskan Badan Pengelola Investasi Danantara tengah menyiapkan dua opsi penyelesaian pembiayaan utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang dikelola oleh PT KCIC. Saya juga bingung ya, karena kita kan lagi evaluasi dan kita juga belum dari Danantara berbicara ke pihak lain, apalagi Kementerian Keuangan menangani hal ini. Saya sampaikan oleh Pak Dodi kan yang mengerjakan ini. Jadi kita sedang mengevaluasi, kita lagi mencari opsi-opsi, kan selalu ada opsi 1, opsi 2. Seperti diketahui, kereta cepat Jakarta-Bandung digarap di bawah pengelolaan konsorsium PT Kereta Cepat Indonesia China. Sebanyak 60% konsorsium itu dipegang oleh PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia atau PSBI, dan sisanya dimiliki konsorsium China Railway yang terdiri dari 5 perusahaan. Pada 2024, PSBI mencatat kerugian mencapai 4,2 triliun rupiah dan hingga saat ini masih terus berlanjut. PT KAI yang mempunyai saham mayoritas dalam konsorsium PSBI otomatis menanggung beban paling besar baik dalam bentuk biaya operasional kereta cepat maupun pengembalian utang. Dari Jakarta, Ricky Anwar di IDX Channel. Sebelumnya Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa secara tegas menolak membayar utang proyek kereta cepat Wush memakai dana APBN. Purbaya menegaskan Danantara seharusnya bisa mengelola kewajiban keuangan proyek Wush menggunakan sumber daya yang dimiliki. Menurut Purbaya, utang proyek KCIC bukan tanggung jawab pemerintah, melainkan sepenuhnya menjadi urusan BUMN yang terlibat di dalamnya. Meski mengaku belum menerima permintaan resmi dari Danantara, Purbaya mengingatkan bahwa sejak Super Holding tersebut terbentuk, seluruh dividen BUMN telah menjadi milik Danantara dan tidak lagi tercatat sebagai penerimaan negara bukan pajak. Ia menegaskan Danantara seharusnya bisa mengelola kewajiban keuangan proyek Wush menggunakan sumber daya yang dimiliki. Pemerintah tidak ingin terus-menerus menanggung beban keuangan dari proyek yang dikelola secara korporasi. Yang jelas sekarang saya belum dihubungin tentang masalah itu. Tapi kalau ini kan kayak sisi di bawah Danantara kan ya. Kalau di bawah Danantara kan mereka udah punya manajemen sendiri, udah punya dividen sendiri yang rata-rata setahun bisa 80 triliun atau lebih. Harusnya mereka manage dari situ, jangan ke kita lagi. Karena kan kalau enggak ya semuanya ke kita lagi, termasuk dividennya. Jadi ini kan mau dipisahin swasta sama government. Ya jangan kalau enak swasta, kalau nggak enak government. Saya pikir begitu ya Pak. Posisi saya sekarang, yang saya tahu seperti itu kan. Pemirsa, Kementerian ESDM menandatangani nota kesepahaman dengan Badan Pusat Statistik dalam rangka pemutahiran data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSEN yang akan digunakan untuk acuan utama dalam penyaluran subsidi energi seperti bahan bakar minyak, LPG 3 kg dan listrik. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memastikan proses penyusunan data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSEN antara Kementerian ESDM dan BPS hampir rampung. Bahlil meyakini BPS memiliki peran strategis sebagai penyaji data nasional yang kredibel dan berharap data tersebut dapat digunakan sesegera mungkin dan sebisa mungkin dilakukan awal tahun mendatang. Saya sama Ibu Winnie sejak bulan Januari kan sudah pernah rapat berkali-kali dan sekarang kita lagi mengeksersis tujuannya agar data yang disajikan itu betul-betul tepat sasaran.
saya udah bersepakat sama Ibu Winnie nanti 1-2 kali putaran lagi, rapat lagi, kita lagi meng-cross-check-kan karena datanya itu baik dari Pertamina, baik dari PLN, dan udah hampir selesai. Kalau sudah selesai, kami dengan Ibu Winnie akan mengumumkan dan kami minta untuk diputuskan. Insya Allah doain agar bisa lebih cepat, lebih baik. Tapi apalah artinya kita mau cepat kalau datanya tidak akurat. Kita mau pingin. Pemirsa, pemerintah telah menyalurkan belanja subsidi dan kompensasi energi sebesar 192,2 triliun rupiah hingga 30 September 2025. Dari total tersebut, sekitar 123 triliun rupiah merupakan subsidi rutin bulanan yang dibayarkan kepada badan usaha yang ditugaskan pemerintah. Pemerintah telah menyalurkan belanja subsidi dan kompensasi energi sebesar 192,2 triliun rupiah hingga 30 September 2025. Jumlah ini setara 49% dari pagu APBN 2025 yang mencapai 394,4 triliun rupiah. Dari total tersebut, sekitar 123 triliun rupiah merupakan subsidi rutin bulanan yang dibayarkan kepada badan usaha yang ditugaskan pemerintah, yakni PLN dan Pertamina, dan sisanya untuk kompensasi energi. Pemerintah memastikan pembayaran subsidi dan kompensasi energi merupakan upaya pemerintah untuk menjaga stabilitas harga energi domestik agar tetap terjangkau bagi masyarakat. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Pertama, pemirsa, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah menarik utang baru sebesar 501,5 triliun rupiah. Angka tersebut setara dengan 68,6% dari outlook APBN 2025 yang mencapai 731,5 triliun rupiah. Pemerintah telah menarik utang baru sebesar 501,5 triliun rupiah hingga 30 September 2025. Angka tersebut setara 68,6% dari outlook pembiayaan utang dalam APBN 2025 yang mencapai 731,5 triliun rupiah. Wakil Menteri Keuangan Swahasil Nazara menyampaikan pembiayaan utang dilakukan secara hati-hati dan terukur, baik melalui penerbitan surat berharga negara atau SBN berdenominasi rupiah maupun valuta asing. Swahasil menjelaskan pada 16 Oktober 2025 pemerintah telah menerbitkan SBN Falas untuk pasar internasional. Penerbitan ini bersifat dual currency, yakni 1,85 miliar dolar Amerika dan 600 juta euro dengan imbal hasil atau yield yang dinilai cukup kompetitif. Kita terus melakukan pembiayaan yang sifatnya memitigasi resiko. Kita melakukan secara sangat-sangat terukur dan kita melakukan berbagai macam hubungan dengan investor untuk memastikan pembiayaan utang kita on track. Swahasil menambahkan SBN Falas tersebut diterbitkan dalam skema Sustainable Development Goals atau SDG Bond yang menandai komitmen Indonesia terhadap pembiayaan hijau untuk mencapai target SDG 2030. Ini merupakan penerbitan ketiga sejak pertama kali dilakukan pada September 2024. Tim Liputan IDX Channel.